Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nargis Rambe dari kelompok KKN 03 dengan DPL Dr. Diana Suliantika Tobing. Di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai hidup sehat di era new normal. Untuk selanjutnya itu ada pengertian new normal. New normal sendiri itu merupakan suatu perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID. Jadi prinsip utama dari new normal itu sendiri, yaitu dengan menyesuaikan pola hidup yang kita jalani saat ini. Lanjut. Ya, di beberapa negara, termasuk Indonesia, saat ini sudah mulai memasuki persiapan new normal di tengah pandemi COVID-19. Jadi, sampai kapan new normal itu berlangsung? New normal itu akan berlangsung ketika masyarakatnya itu dapat menjalani kehidupan secara new normal hingga ditemukannya vaksin penangkal virus corona atau COVID-19. Oke. Selanjutnya ini ada 7 langkah atau 7 pedoman menuju new normal menurut WHO. Yang pertama, yaitu kita harus membuktikan bahwa transmisi virus corona tersebut itu dapat dikendalikan. Yang kedua, kita harus meredakan pembatasan dilakukan secara bertahap dan terus mengevaluasi. Yang ketiga, sistem kesehatan dapat mendeteksi, menguji, mengisolasi, dan menangani setiap kasus dan melacak setiap kontak. Yang keempat, resiko penularan wabah telah diminimalkan di tempat-tempat rentan. Yang kelima, sekolah, tempat kerja, dan tempat penting lainnya seperti tempat peribadahan itu menetapkan langkah-langkah pencegahan dari virus corona tersebut. Selanjutnya yang keenam, yaitu masyarakat sepenuhnya dididik, dilibatkan, dan diberdayakan untuk hidup secara new normal. Dan yang terakhir, atau yang ketujuh, setiap langkah menuju transisi new normal haruslah dipantau. Lanjut. Oke. Persiapan new normal yang selalu ada dan yang harus selalu dibawa. Jadi masa new normal itu akan segera dimulai, siap atau tidak siap, kita harus mempersiapkannya dari diri sendiri. Maaf. Setidaknya ini ada beberapa alat atau barang pribadi yang harus atau wajib dibawa ketika kita berpergian. Yang pertama itu jelas, yaitu masker. Yang fungsinya itu untuk penyebaran dari COVID-19. Yang kedua itu kita bisa menggunakan topi face shield, pelindung saat kita berada di tempat umum atau tempat keramaian. Selanjutnya ada hand sanitizer yang berguna untuk menjaga kebersihan tangan. Jadi hand sanitizer ini fungsinya selain untuk menjaga kebersihan tangan, itu karena mungkin dalam keadaan terdesak kita tidak ada air yang dapat digunakan untuk bercuci tangan. Selanjutnya yaitu apabila tidak ada atau tidak membawa hand sanitizer, kita bisa menyiapkannya dengan menggunakan tisu basah. Terus kita juga perlu membawa alat makan pribadi untuk mencegah risiko penularan COVID-19. Kita juga harus membawa alat peribadahan pribadi untuk mencegah risiko penularan COVID-19. Oke. Ini selanjutnya itu ada helm. Bawalah helm sendiri agar lebih aman untuk apabila kita menggunakan ojek online. Dan juga tadi kan harus memakai masker. Kita juga harus menyiapkan yang namanya masker cadangan, di mana masker ini bisa berupa masker kain ataupun masker medis, yang di mana untuk saat ini kan masker itu merupakan kebutuhan wajib, barang yang harus selalu kita bawa. Jadi kita juga harus bawa masker cadangan yang fungsinya untuk semisal masker kita rusak atau bagaimana. Selanjutnya juga kita harus menggunakan tisu kering yang digunakan untuk mencuci tangan. Juga kita harus sering membawa yang namanya air putih. Jadi air putih itu kita taruh di dalam botol pribadi yang fungsinya untuk menjaga daya tahan tubuh.
Untuk makanan kita perlu membawa yang namanya vitamin atau juga buah-buahan yang fungsinya yang sama, yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Terus apabila diperlukan kita juga perlu membawa yang namanya semprotan desinfektan. Ya, fungsinya itu untuk membunuh kuman-kuman pada permukaan barang yang kita pegang atau yang akan kita masukkan ke dalam tas seperti itu. Selanjutnya, panduan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 untuk sambut new normal. Jadi di sini kita ada 7 panduan protokol kesehatan saat kita menyambut new normal. Di mana panduan ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Yang pertama, yaitu jaga kebersihan tangan. Kita dapat membersihkan tangan dengan menggunakan sabun yang menggunakan air mengalir ataupun dengan menggunakan hand sanitizer. Cara mencucinya pun harus sesuai dengan standar yang ada, yakni meliputi bagian dalam, punggung, sela-sela, dan ujung-ujung jari. Panduan yang kedua, kita harus jangan menyentuh wajah. Jadi dalam kondisi tangan kita yang belum bersih atau kotor, semisal kita habis melakukan suatu kegiatan, sebisa mungkin menghindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan juga mulut, yang gunanya untuk mencegah atau memutus penyebaran COVID-19. Yang ketiga, kita harus terapkan etika batuk dan bersin, yaitu caranya dengan menutup hidung dan mulut menggunakan lengan bagian atas menggunakan lengan bagian atas dalam. Jadi ketika bersin atau batuk, selain dengan tangan, kita juga bisa menutup mulut dan hidung kita menggunakan dengan tisu yang selanya harus segera dibuang di tempat sampah. Jadi seperti ini. Selanjutnya, wajib yaitu memakai masker. Jadi apabila kita memiliki gangguan pernafasan, kita harus menggunakan masker medis kemanapun saat kita keluar rumah atau berinteraksi dengan orang sekitar. Jadi meskipun kita tidak memiliki gejala apapun, cukup menggunakan masker non-medis karena masker medis jumlahnya lebih terbatas produksinya. Jadi sangat diperlukan untuk mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, yang kelima, kita harus menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Jadi untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan jarak minimal 1 meter antar orang tersebut, gitu. Jaga jarak juga dikenal dengan physical distancing. Kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, meminimalkan kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang. Sehingga nantinya kita dapat membantu dalam memutus penyebaran COVID-19 itu sendiri. Selanjutnya, isolasi mandiri atau isolasi mandiri di rumah, yaitu bagi kita yang merasa kurang sehat seperti mengalami gejala demam, batuk, pilek ataupun nyeri tenggorokan, sesak nafas, di mana diminta kita untuk secara sadar diri dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah selama kurang lebih 14 hari. Yang terakhir, panduan protokol kesehatan yang terakhir yaitu jaga kesehatan. Jadi pastikan kesehatan fisik kita tetap terjaga dengan berjemur pada sinar matahari pagi selama beberapa menit. Terus juga dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, melakukan olahraga ringan, dan juga dengan istirahat yang cukup. Oke, sekian penyuluhan dari saya, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oh, jika tidak ada, saya akhiri penyuluhan atau sosialisasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.